Di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok mafia yang sedang menyandra pria bewok yang terikat di kursi. Ia begitu sangat ketakutan akan penyanderaannya akan dilakukan kelompok tersebut. Wajah bertopeng mengambil pisau lalu ia memberi isyarat agar tetap diam. Akan tetapi tiba-tiba pria bewok yang belum diketahui namanya itu sontak terbangun dan berusaha melepaskan diri lalu mencoba melawan. Dan ternyata, di balik wajah bertopeng tersebut ternyata cewek cantik yang sangat menakutkan. Ia merupakan ketua dari kelompok mafia tersebut. Setelah melepaskan diri, si bewok akhirnya duel dengan cewek tersebut. Meskipun sudah berusaha melakukan perlawanan, pria bewok sama sekali tidak mampu melawan cewek cantik tersebut. Dan pada akhirnya, tibalah ajalnya. Pria malang mengakhiri hidup serta karirnya dengan cara dipenggal. Namun entah apa dibalik pembunuhan pria tersebut, karena tiba-tiba cewek tersebut menyuruh anak buahnya untuk segera mengemas darah dari panci tersebut. Kemudian, scene beralih kedua pasangan yang rencananya mereka akan pergi bersilaturahmi ke rumah pacarnya. Karena kebetulan di rumah si cowok akan mengadakan acara tahunan. Kedua pasangan tersebut bernama Erin dan Adam. Namun sebelum berangkat, Adam mengatakan bahwa ia akan menjemput adiknya terlebih dahulu di sebuah pemukiman bersama temannya. Dan Erin tak mempermasalahkan hal itu. Akhirnya mereka pun memulai perjalanan. Tibanya di tempat tujuan, mereka kaget karena tiba-tiba melihat cewek cantik yang sedang terbaring. Adam menyuruh Erin untuk memeriksa cewek tersebut sementara ia akan pergi mencari Michael. Sedikit agak takut, akhirnya Erin memberanikan diri. Pelan-pelan Erin menghampiri si cewek, namun ketika hendak membangunkan cewek tersebut, tiba-tiba ya, Erin melayangkan pukulan mautnya akibat si cewek sontak mengejutkan dirinya. Melihat hal itu, Michael tiba-tiba dari arah kanan berusaha menahan apa yang dilakukan Erin kepada ceweknya. Tak terkecuali Adam ikut menenangkan Erin yang sangat emosi itu. Terlihat Erin menyembunyikan obat yang sedang dipegangnya. Tapi di film ini obat tersebut tidak dijelaskan. Di sini, Adam meminta Erin agar menceritakan apa yang terjadi kepada Erin dan untuk apa obat itu. Erin mengatakan ia baik-baik saja, tadi itu hanya kehilangan kendali. Di malam harinya, Erin meminta maaf kepada si cewek yang bernama Sarah. Dan Sarah pun tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tadi sore tersebut. Justru ia pikir dia yang salah karena telah melakukan hal bodoh tadi sore. Dalam perbincangan mereka, Sarah mengatakan sepertinya ia tak asing dengan wajah Erin. Dan ia mengira Erin adalah artis terkenal. No, I really recognize you. Are you famous? Should I know you? Karena Adam melihat kedua pasangan terus memaksa pacarnya, akhirnya ia sontak bilang kalau pacarnya butuh istirahat dan juga bilang jangan memaksa pacarnya lagi. Karena sudah larut malam, kemudian Adam menyuruh adiknya untuk segera pergi beristirahat karena mereka akan melanjutkan perjalanan esok pagi. Remember, we can hear what goes on in that tent. We're not. Di esokan paginya, terlihat mereka berempat memasuki sebuah pemukiman yang dijaga oleh pria bewok yang merupakan penjaga desa tersebut. Di sana mereka berdua sepertinya sudah akrab dengan penjaga tersebut. Sementara di mobil, Erin terlihat penasaran apa yang mereka perbincangkan. Namun berbeda dengan Sarah, justru senang kalau dirinya sebentar lagi akan diperkenalkan pada calon mertuanya. Dan akan mendapatkan bagian kekayaan karena ia tahu orang tua Michael adalah keluarga kaya raya. Akan tetapi melihat si bewok sepertinya punya rencana jahat kepada dua cewek tersebut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai di rumah orang tua Adam dan Michael. Di sana mereka melakukan ritual terlebih dahulu, yaitu menyuruh Erin meniupkan trompet yang terbuat dari tanduk kepala kerbau.
karena katanya hal tersebut biasanya mereka lakukan untuk menyambut tamu spesial di rumah mereka. It's customary for us to announce our arrival. Tak lama kemudian, muncullah pria baju kotak-kotak. Ia bernama Peter. Ia merupakan ayah dari Adam dan ibunya bernama Rosa. Dengan senang hati menyambut kedatangan mereka, terlebih lagi dengan dua cewek yang dibawa mereka itu. Peter memberitahu bahwa saudari mereka akan datang terlambat. Setelah selesai perkenalan, Peter pun minta izin pamit karena ada urusan sebentar. Sebagai penghormatan dalam menyambut tamunya, si ibu pun tak lupa memberitahu bahwa malam ini mereka akan bertemu lagi saat makan malam nanti. We'll see everybody at dinner. Scene pun beralih, terlihat lelaki pirang bersama anak buahnya sedang menyandera salah satu tahanannya. Di sana mereka akan mengeksekusi tahanannya tersebut. Ia pun siap dengan senapan yang dibawanya. Setelah meluncurkan tembakan ketiga, justru tembakan tersebut mengenai tali yang mengikat tahanannya itu. Dan pada akhirnya, tahanannya itu langsung melarikan diri. Di sisi lain, Erin yang berada di kamar tiba-tiba terbayang sesuatu buruk yang menimpanya dulu, seakan-akan ada bahaya yang akan terjadi. Di sini, Sarah bilang kalau dirinya mengetahui bahwa kabarnya dulu Erin merupakan salah satu korban penculikan. Akan tetapi, Erin menyangkal hal itu bahwa berita itu tidaklah benar. Namun pada situasi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Erin hanya berbohong karena terbukti dalam ilusi yang ia rasakan tadi. We're sorry you had to go through all of that. Stop. I'm just saying I understand. Erin. Kembali ke Pak Cowboy, kini ia sedang mencari keberadaan tawanannya itu. Dengan jejak darah yang tak sengaja ditemukannya, ia pun semakin yakin bahwa tawanannya ada di sekitar sini. Dan benar saja, pria tawanan itu bersembunyi di balik papan penghalang dan tiba-tiba menyerang Pak Cowboy. Karena tidak ingin dibilang pengecut, Pak Cowboy pun melepaskan senjatanya terlebih dahulu dan akhirnya mereka pun duet maut. You fought courageously. Karena pria itu bukanlah tandingan Pak Cowboy yang terlalu kuat, pria malang itu pun merengek tak berdaya dihajar Pak Cowboy. Dan pada akhirnya, pria malang menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara dipenggal oleh Pak Cowboy yang bengis. Now it's time. Ow! What the fuck, Michael? Singkat cerita, tibalah makan malam yang dijanjikan itu. Sebagaimana kebiasaan tuan rumah menyambut tamu spesial, nona-nona itu pun dipersilahkan untuk segera menempatkan posisi mereka sebaik mungkin. Akan tetapi, terlintas wajah bengis Peter seperti ada sesuatu buruk yang akan ia lakukan. Sambil menunggu makanan inti, Peter pun melayani dan menuangkan anggur merah sebagai menu pembuka. Weren't you drinking? Dan benar saja, kejadian aneh pun terjadi. Ternyata keluarga Peter sendiri tak meminum anggur tersebut. Dua nona yang terlanjur meminum anggur merah tersebut secara tiba-tiba ngefly seperti hilang kesadaran. Dan ternyata terkuatlah fakta bahwa keluarga Peter adalah keluarga psikopat penjual darah segar, di mana keluarga tersebut akan menjual darah para korbannya kepada para kanibal yang ada di kota itu. Nona-nona cantik kemudian dibawa Michael untuk segera dieksekusi. Sesuai SOP yang telah dibuat, Michael mengupas di bagian kulit tangan korban, agar korban tak sampai mati, supaya darah tetap sedap ketika diminum oleh para pelanggan. Bisnis ekspor-impor darah segar ini sudah mereka lakukan turun-temurun. Artinya, bisnis ini sudah dilakukan sejak lama dan telah banyak memakan korban. Akan tetapi, bisnis ini akan segera berakhir, di mana ketika Adam hendak mengeksekusi Erin, tiba-tiba Erin tiba-tiba bangkit dan langsung menghajar Adam menggunakan gagang kursi sampai mati.
Kemudian ia melepaskan temannya dan segera pergi dari markas psikopat itu. Di sisi lain, saudari Adam yang sudah tiba di markas, ia meminta untuk dibawakan sampel darah yang dijanjikannya. Ia bernama Margaret. Seperti yang kita tahu, Margaret merupakan perempuan yang telah mengeksekusi mati pria bewok di awal film. Ternyata Margaret ketua para anggota keluarga psikopat jahanam ini. Sampel darah itu kemudian mereka tawarkan kepada Pak Cowboy. Oh, ternyata Pak Cowboy salah satu bagian bisnis mereka ini. Kali ini Margaret menawarkan Pak Cowboy darah segar premium dan yang pasti harganya lebih mahal. Namun Pak Cowboy bilang uang bukanlah masalah baginya. Pak Cowboy akan membeli semua stok darah yang ditawarkan Margaret. How much would you like? All of it. Kembali ke markas, Michael yang disuruh ibunya memeriksa tawanannya kaget melihat Adam sudah terkapar tak berdaya. Terlebih lagi tawanannya tersebut telah kabur. Sialnya, tiba-tiba jam tangan Erin berbunyi. Sontak Michael merasa yakin mereka masih berada di sana dan segera bergegas mencari keberadaan mereka. Michael mendapatkan mereka tiba-tiba. Ya, Erin langsung menyerang Michael, namun Michael langsung refleks. Akhirnya, terjadilah adu mekanik antara Michael dan Erin di sana. Karena Michael malas olahraga, akhirnya ia tak mampu melawan Erin yang setiap hari latihan silat. Jadi tak heran Michael pun tewas dengan pisaunya sendiri. Michael. Karena Michael tak kunjung datang, ibu pun merasa cemas ada yang tidak beres dengan kedua anaknya. Ia pun langsung menyuruh Peter untuk mengecek Michael dan Adam. Tibanya di markas, Peter pun shock melihat Michael sudah tewas. Kemudian ia segera membantu Adam dan mengatakan bahwa Michael telah tewas. Akibat kecerobohan mereka membuat Margaret murka karena telah gagal mengurus tawanannya yang telah kabur, terlebih lagi mendengar Michael telah mati. Akhirnya ia sendiri akan mencari keberadaan Erin dan temannya. Erin yang sekarang berada di salah satu rumah anak buah Margaret, terlihat ia sekarang menyekap anak buah Margaret dan memaksa meminta informasi yang diketahuinya. Jika tidak, ia akan tidak segan-segan membunuhnya. Dari informasi itu, ternyata seluruh warga yang ada di kampung tersebut sudah menjadi bagian dari mereka. And even if you find someone, we probably own them. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, kemudian Erin kembali mencari informasi di sekitar. Akan tetapi ia tak sadar karena tiba-tiba Margaret menyerang dari arah depan. Dan akhirnya mereka pun kembali disekap. Penasaran siapa sebenarnya Erin, Margaret pun meminta informasi mengenai Erin. Ternyata Erin gadis yang pernah diculik di usia 4 tahun dan menjadi sasaran tindakan penyiksaan yang paling keji selama 15 tahun. Namun tak diketahui bagaimana ia bisa lolos dari kekejaman itu. Yang pasti Erin pernah membantai salah satu anggota mafia yang menculiknya, sehingga Peter menyarankan agar Margaret untuk hati-hati dengannya karena Erin sangatlah berbahaya. She's an anomaly. She's dangerous. Setelah sadar, tiba-tiba Erin sudah dalam kondisi terikat bersama Sarah. Sepertinya Margaret telah mengambil darah dari tubuh Erin. Melihat Sarah yang khawatir, Erin tetap meyakinkan bahwa mereka akan tetap hidup dan akan pergi dari sana. I promise. I've survived. Di sini, Margaret tidak mau mereka langsung mati, tapi ia ingin mereka mati diburu dan menderita layaknya binatang buruan. Akhirnya mereka pun dilepaskan. Dan pemburuan pun dimulai. Kini Pak Cowboy mengincar Erin di mana ia terus menembaki tapi peluru tak mengenai Erin. Bodohnya, Pak Cowboy sampai kehabisan peluru. Jadi mau tidak mau, mereka harus adu mekanik di sana. Dan terjadilah baku hantam. Perlawanan terus dilakukan Erin sampai akhirnya Erin berhasil memenggal kepalanya. Pak Cowboy pun mati tewas saat itu juga. Perlawanan demi perlawanan mereka lakukan tak terkecuali Sarah yang berada di gudang itu.
telah berhasil membunuh Peter dengan anak panahnya. Kemudian Adam datang untuk membalaskan kematian Peter. Untung saja Erin tiba tepat waktu dan berhasil menggagalkan perbuatan Adam. Meskipun sempat ada perlawanan dari Adam, namun itu hal mudah bagi Erin. Ya, Adam pun tewas mengenaskan menyusul Peter ke alam barzah. Tak lama kemudian setelah melepas kepulangan Adam, tiba-tiba Margaret secara brutal menembaki Sarah dari belakang. Sarah pun ikut tewas saat itu juga. Dengan penuh dendam, inilah waktu yang ditunggu-tunggu Erin untuk membalaskan semua perbuatan Margaret dan menentukan siapa yang akan mati di antara mereka. Ya, lagi-lagi adu mekanik pun terjadi. Di sini Margaret terlalu kuat untuk dikalahkan, namun Erin tak mau menyerah. Ia terus bangkit meskipun beberapa kali terkena serangan dari Margaret. Adu mekanik terus berlanjut. Ada momen di mana Margaret terkena serangan, tapi ia sempat melawan dan menggigit tangan bekas luka Erin dan tak sengaja menelan darah Erin. Oleh sebab itu, kondisi Margaret tiba-tiba menjadi semakin kuat. Ia pun langsung menyerang dan membanting Erin. Akan tetapi, entah apa yang terjadi, karena tiba-tiba Margaret mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, sehingga tubuhnya tidak kuat menahan rasa sakit. Mungkin saja akibat darah Erin di tubuhnya itu. Dan tiba-tiba Margaret pun tewas mengenaskan. Di akhir film, sebelum pulang ia tak lupa mendatangi ibu dari Margaret dan kemudian membunuhnya hingga tewas. Dan film pun berakhir.